orang bahagia. Yang menyebabkan orang bahagia atau depresi ataupun semangat ataupun loyo, 90% adalah karena arti yang dia berikan terhadap apa yang terjadi. Karena apa yang sama-sama terjadi, ada orang yang jadi loyo, ada orang yang jadi semangat, ada orang yang tertekan, ada orang yang tertantang. Bahkan stres pun diteliti oleh Kelly McGonigal. Itu saat nonton di TED Talk, Anda boleh searching tuh Kelly McGonigal, Kellymc itu ya. Kelly McGonigal di TED Talk luar biasa. Dia doktor profesor di Stanford psikologi. Dia bilang, dia orang pertama yang mengukur stres. Jadi stres ini kalau misalnya Anda menikah, stres. Punya anak, stres. Dipromosi, stres. Pindah kota, stres. Apapun stres, macet, semua itu ternyata ada unsur stres. Bahkan gembira pun ada stresnya. Dapat penghargaan, ada stresnya. Disuruh ngomong, wah stresnya lebih tinggi lagi. Semua ada ukuran stresnya. Kalau dijumlah sampai angka sekian, kemungkinan mati Anda meningkat 40%. Setelah sekian tahun, kemudian dia mikir, waduh, kenapa saya kok tidak meneliti ya? Kenapa yang 60% kok tidak mati? Akhirnya dia berpikir terbalik. Daripada berpikir nakut-nakutin orang stres, kenapa saya tidak mempelajari? Akan apa? Akhirnya dia paham bahwa orang yang menganggap stres mematikan, mati sungguhan, kemungkinan stres meningkat 40%. Tapi orang yang stres dan memberi arti bahwa stres itu adalah persiapan tubuh untuk perform better, silakan ditulis. Stres itu adalah persiapan tubuh untuk perform better, supaya Anda bisa perform better. Tidak ada yang mati. Zero, nihil, tak ada, kosong. Wow, akhirnya dia ngaku di TED Talk tadi, saya berdosa. Lebih banyak orang mati karena baca buku saya dan percaya bahwa stres mematikan daripada stres itu sendiri. Dia nulis buku yang lain. Nah, inilah yang tadi. Jadi, bagaimana membentuk hidup yang berkualitas? Salah satunya ilmu memberi arti. Kalau Anda memberi arti bahwa ini stres ini membuat saya jadi lebih baik, atau Anda mengalami tantangan dalam kehidupan membuat Anda harus membuat sistem atau urutan tata cara kerja sehingga besok menjadi kita lebih baik. Jadi hidup berkualitas itu apa sih? Feeling good and still growing better. Tolong kita, hidup berkualitas itu adalah feeling good and still growing better. Jadi Anda bagaimana dalam hidup ini betul-betul Anda ceritanya feeling good, no, kondisinya sama, kok yang satu sedih banget, yang satu tetap baik-baik saja dan feeling good, nah, and feeling blessed, terima kasih Tuhan. Yang satu malah merasa dikutuki. Apa yang membedakan? Ini pelajaran di Life Revolution, membentuk hidup yang berkualitas, sedemikian sehingga. Nah, jurus-jurusnya seperti apa? Supaya Anda feeling good and still growing better. Jadi, feeling good and growing better. Ada orang sakit, tapi dia feeling good and still growing better, sembuh. Ah, itu hidupnya berkualitas. Ada orang kaya, hidupnya tidak berkualitas. Karena dia not feeling good dan tidak growing better. Cilaka, gitu ya. Miss Universe top sekali, dia pengacara luar biasa. Tahun 2019 dia sudah jadi pengacara, jadi Miss Universe punya show sendiri, punya apa, atau bunuh diri. Jadi, tidak peduli Anda kaya, kalau hidupnya tidak berkualitas. Kalau Anda lebih baik kaya dan hidupnya berkualitas. Nah, lebih baik Anda ceritanya miskin, hidupnya berkualitas, tapi tentu saja hidup kaya dan berkualitas. Kenapa tidak? Still feeling good. Nah, ini ilmu-ilmu yang saya pelajarin, dahsyat luar biasa. Lanjut, penting nggak saya tanya? Penting atau penting banget? Penting banget. Feeling good and growing better. And still, bukan feeling good menipu diri sendiri dan tidak mau maju lagi. Terus mendapatkan apa yang benar-benar Anda inginkan. Apa sih yang benar-benar Anda inginkan? Apa? Mobil, uang banyak, passive income. Apa gitu ya? Sebenarnya yang Anda benar-benar inginkan adalah perubahan emosi. Ya. Perubahan emosi Anda kepingin, loh, sudah kaya, sudah keluarganya harmonis, masih kanan kiri. Nah, yang mungkin kepingin hal baru. Jadi bukan yang apa aja. Tapi yang aneh seperti ini. Nah, Anda sayangnya kalau perubahan emosi ini kita gantungkan. Saya akan bahagia kalau Indonesia juara dunia sepak bola. Tunggu kapan? Tunggu kalau Gus Hiding jadi pelatih Indonesia atau Jose Mourinho jadi pelatih di Indonesia. Itu pun juga ya kapan-kapan. Nah, bagaimana kita bisa mendapatkan tadi perubahan emosi? Tidak tergantung faktor di luar. Nah, ini yang luar biasa. Bagaimana jadi tuan dari emosi kita?
Bagaimana kita bisa fokus? Banyak orang bilang, fokus. Kalau Anda fokus, pasti bisa. Fokus itu seperti laser. Caranya? Kalau tidak ada yang ngajarin, caranya fokus. Distraction di mana-mana. Bagaimana supaya Anda bisa fokus? Nah, ini ilmu yang luar biasa. Kekuatan kata-kata dalam mengubah hidup Anda menjadi dahsyat. Bagaimana caranya? Nah, ini gitu ya. Jadi kata-kata itu ternyata kalau boleh diomong ada emosinya. Hati-hati terhadap kata-kata Anda. Kekuatan keyakinan. Yakin. Kalau Anda yakin pasti bisa. Caranya yakin, pernah diajari nggak? Kalau Anda tidak pernah diajari yakin caranya, Anda tanya, lah ini Anda belajar caranya. Sama. Cara saham, belajar dari Buffett Online School. Belajar dari Pak Steve gitu ya. Nah kemudian, bagaimana menciptakan kebiasaan pemenang? Saya selalu bilang, kalau misalnya manusia ini boleh milih satu ilmu sukses dari 24, dari 10, dari 7, satu aja. Anda punya kebiasaan pemenang, Anda menang. Tidak punya goal, tidak berniat menang, tetap menang. Karena ada kebiasaannya menang. Tidak usah kepengen kaya, bisa punya goal, tidak punya alasan sangat kuat, kebiasaan Anda kaya, Anda kaya. Tidak ngerti caranya, tapi Anda punya kebiasaan yang memang seperti cara orang kaya, Anda kaya gitu ya. Lanjut, ini ilmu yang sangat penting. 11, balik lagi. Hidup ini bukan hanya sekedar menambah, tapi juga harus mengurangi. Mengurangi apa? Nah, menghilangkan kebiasaan-kebiasaan buruk tadi, yang seperti kemarin kita lakukan gitu ya. Sikat kebiasaan buruk-buruknya. Yang 12, bangkit dari trauma menuju masa depan yang cerah. Bagaimana kita bangkit dari trauma menuju masa depan yang cerah? Nah, kan gitu ya. Membuang trauma-trauma kita membuangnya caranya gimana? Takut saat terbang, takut ketinggian, takut kegelapan, takut istri. Ups. Bagaimana keluar dari trauma-trauma gini gitu ya. Kemudian keterampilan berpikir, bagaimana caranya kita supaya terampil mempunyai ilmu berpikir. 7 resep sukses anti gagal, caranya bagaimana? Menciptakan masa depan yang indah, caranya gimana? Setting goal, menanam tindakan, membuang penundaan, menuai keajaiban, caranya gimana? Supaya kita membuang penundaan-penundaan, caranya bagaimana? Terus bagaimana kita punya identitas yang kuat? Keyakinan yang paling dalam adalah identitas. Orang berani mati untuk membela identitasnya dia. Makanya marketing yang paling jos, pemilihan gubernur, pemilihan apa, ya marketing identitas. Mohon maaf, marketing identitas gitu loh ya. Nah, karena ya mau tidak mau, orang terkait dengan agama A, ya dia berani mati untuk membela agamanya. Padahal bukan agama yang dia bela, tapi egonya pimpinannya yang mengarahkan dia. Manusia berani mati. Jadi bagaimana kita bisa punya identitas yang kuat? Siapa Anda? Nah, ini penting sekali. 19, yuk lanjut nih Pak Diki. Ini rekaman-rekaman yang luar biasa. 19, enter Pak Diki. Nah ini, enter misi hidup. Nah ada orang, Pak Tung kok semangat terus? Enggak lah, saya enggak selalu semangat, tapi banyak bagian hidup saya semangat. Sekali lagi, kalau hidup saya goalnya hanya sekedar cari uang 2006, mungkin hidup saya sudah tidak semangat lagi gitu ya. Karena ya sudah dapat, sudah tidur dapat Mercy, dapat begini, anak gitu ya. Tapi karena saya punya